wabarakatuh. Halo sahabat UI Media. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ifadatul Mukaromah sebagai host di program UIM Talk pada hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Fathur Rosi Arianto MSI. Beliau adalah Kepala UPT Humas, PMB, dan UIMPres. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait penerimaan mahasiswa baru periode 2024-2025. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perkenalan dulu nih sama Bapak Rosi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Oh iya Bapak, selain Bapak menjadi dosen di Universitas Islam Madura ini, apa sih kesibukan Bapak sehari-harinya? Ya, Alhamdulillah, karena saya diberi amanah di Humas dan MB dan Impres begitu ya. Maka aktivitas Bapak itu ya mulai bulan-bulan yang sebelumnya menyiapkan khususnya persiapan penerimaan mahasiswa baru. Jadi sejak bulan November, Desember itu termasuk aplikasinya, Pak. Jadi kita sekarang berbasis online semua, diwajibkan daftar secara online. Jadi semuanya kita siapkan sejak bulan Desember sampai sekarang, dan insya Allah sudah selesai, sudah tuntas persiapan aplikasinya. Nanti di bulan Februari ini kita akan melakukan turbo, kita akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan pondok pesantren rencananya. Itu aja dulu aktivitas gitu. Oh iya Bapak, kan Bapak sebagai Kepala UPT Humas PMB nih, bagaimana sih Bapak untuk persiapan penerimaan mahasiswa baru periode 2024-2025 ini? Persiapannya sudah sangat matang dan kita sudah melakukan berbagai macam langkah koordinasi dengan berbagai pihak, dengan pimpinan juga, dengan tim IT karena ada aplikasi yang harus dibenahi juga. Dan insya Allah pendaftaran PMDK yang akan dimulai tanggal 4 Maret ini akan ready. Jadi insya Allah persiapannya sudah siap ini Pak untuk menerima calon mahasiswa baru periode 2024-2025. Oh iya, kemudian bagaimana Bapak proses dalam penerimaan mahasiswa baru periode 2024-2025 ini? Untuk prosesnya ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama jalur PMDK, yang kedua periode 1, dan yang ketiga periode 2. Nah, untuk yang PMDK ini mulai tanggal 4 Maret sampai 18 Mei 2024. Kemudian verifikasi nanti ada tanggal 20 sampai 25 Mei 2024 dan pengumuman kelulusan tanggal 29 Mei 2024. Nah, MDK ini yang akan kita cek nanti nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5, dan biaya tentu gratis ya. Kemudian di periode 1 itu ada waktu pendaftarannya dari 4 Maret sampai 26 Juni 2024. Tentu yang periode 1 ini akan dites seleksi ya, tanggal 29 Juni nanti akan dites dan akan diumumkan kelulusannya tanggal 6 Juli 2024. Dan ini berbayar 200.000 uang pendaftaran. Untuk periode 2-nya ini akan dimulai tanggal 27 Juni sampai 12 Agustus 2024 ya. Kemudian tes seleksinya 15 Agustus 2024. Pengumuman nanti akan kita sampaikan kelulusan periode 2 ini tanggal 20 Agustus 2024. Dan ini berbayar untuk pendaftaran yang periode 2 yaitu 250.000. Nah, untuk yang pasca sarjana ini juga sama, jadi dimulai tanggal 4 Maret ini ya. Jadi Maret sudah bisa daftar yang mau daftar S2 sampai yang periode 1 itu tanggal 26 Juni 2024.
Periode 2 ini 27 Juni sampai 12 Agustus 2024 ya. Uang pendaftaran untuk pasca sarjana atau S2 500.000. Nah, ini nanti akan ada grup khusus untuk pasca sarjana karena nanti selain tes tulis dan lain sebagainya ada tes wawancara dan lain sebagainya dengan Kaprodi dan lain-lain. Jadi memang khusus untuk pasca sarjana seperti itu. Demikian, Pak. Untuk persyaratan daftar menjadi mahasiswa baru di Universitas Islam Madura ini apa saja, Bapak? Yang pertama ya, jadi wajib ini sudah lulusan SMA, SMK atau MA yang sederajat untuk D3 sama S1, dan untuk pasca sarjana tentu sudah lulus S1 begitu ya. Kemudian mendaftar secara online di alamat pmb.uim.ac.id itu. Kemudian setelah halaman web ini dibuka, silahkan mengisi formulir secara online yang sudah tersedia di web tersebut begitu ya. Kemudian setelah formulir diisi, nanti diisiannya cukup banyak, itu data pribadi, data orang tua, data pendidikan ya, dan lain sebagainya. Setelah diisi semua, upload beberapa berkas yang harus diupload di pendaftaran online itu, diantaranya scan AK ya, kemudian scan KTP atau keterangan domisili, kemudian file pas foto itu berwarna ukuran 4x6 ya, kemudian scan ijazah atau keterangan lulus ya. Kalau S1 ya mau ke S2 ya scan ijazah S1-nya begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah scan slip pembayaran pendaftaran, karena nanti pembayaran juga harus di scan itu dan diupload di format yang sudah kita siapkan di aplikasi. Ini khusus yang untuk pembayaran ini khusus yang periode 1 dan periode 2 ya. Khusus PMDK scan nilai-nilai rapot yang semester 1 sampai semester 5 itu juga diupload untuk verifikasi nilai nanti pada proses kelulusan begitu. Kemudian bagi yang memang belum paham dan ingin daftar online di kampus langsung di sini, silahkan kami fasilitasi. Nanti di sini kita siapkan beberapa fasilitas komputer ya untuk mendaftar online, dan akan dibantu oleh tenaga-tenaga admin kami yang ada di sini. Monggo bisa daftar online di kampus, silahkan. Berkas-berkasnya dibawa, nanti kita bantu di kampus. Seandainya bingung dan ingin konsultasi, langsung datang saja ke kampus kami di Universitas Islam Madura. Begitu, Pak. Berarti untuk penerimaan mahasiswa baru tahun periode 2024-2025 ini semuanya berbasis online ya, Bapak? Betul. Kalau tahun kemarin masih ada yang manual. Dari pondok pesantren itu kan mereka kadang-kadang tidak bisa bawa HP. Begitu ya. Maka kita tulis manual di Excel, kemudian kita online-kan oleh admin yang ada di sini. Tetapi ada kendala di situ karena yang manual cukup banyak, dikhawatirkan data yang diinput kadang-kadang kurang teliti yang kita gitu ya. Kadang-kadang kurang teliti, tapi kalau yang input orangnya sendiri kan enak. Itu online sendiri kan enak. Tapi kalau yang input kita kadang-kadang kita kurang teliti dan ada kesalahan di situ. Nah, ini makanya hasil rapat pimpinan dengan kami di tim PMB untuk tahun ini semuanya wajib di online kan, begitu, Pak. Oh ya, Bapak, kan di Universitas Islam Madura ini terkenal dengan peluang beasiswanya. Oh iya. Apa saja sih, Bapak, peluang beasiswa yang ada di Universitas Islam Madura ini? Alhamdulillah kami cukup banyak bantuan beasiswa yang rutin itu, salah satunya ini adalah beasiswa yang dulu kita kenal dengan bidik misi atau sekarang KIP kuliah ya. Kemudian ada beasiswa prestasi juga, ada PBP bantuan biaya pendidikan ya. Kemudian ada beasiswa dari pondok pesantren atau dari yayasan. Jadi kalau yayasan menentukan namanya si A si B ini layak dapat beasiswa, maka itu juga bisa kita ajukan untuk beasiswa di UIM. Kemudian ada beasiswa BUMN, Mbak, juga ya, kita kerjasama dengan beberapa bank ya, Pak BUMN. Biasanya bank-bank ini memberikan bantuan beasiswa ke UIM gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ada beasiswa tahfidz.
Oh, Jadi tahfidz. kita menyediakan baca tahfidz, tidak harus hafal 30 juz ya. Bagi yang hafal 10 gak apa-apa, bagi yang hafal 20 juz gak apa-apa. Apalagi yang 30 juz. Banyak kemarin ada kurang lebih 5 orang itu yang 30 juz yang lolos ya. Iya. Dan mereka free SPP-nya. Jadi digratiskan sampai lulus. Tentu tiap tahunnya kita evaluasi hafalannya begitu. Tapi bagi yang hafal 20 tidak apa-apa. 20 juz nanti ada bantuan dari kami biasanya 50%. 50% ya. Kemudian yang hafal cuma 25 misalkan, tetap ada beasiswa. Kurang lebih 25% dari SPP gitu. Jadi kita tetap menghargai yang hafal 10 juz, 20 juz, bahkan yang sampai 30 juz. Seperti itu, Pak. Oh iya, kira-kira yang membedakan penerimaan mahasiswa baru tahun lalu dengan tahun sekarang itu apa, Bapak? Tahun sekarang ini full dipenuh dengan online semua. Online. Dulu kita punya dua data offline, data online begitu. Tetapi ketika di lapangan itu ternyata banyak kendala. Ketika kita masukkan secara online yang manual itu ternyata inputan ada beberapa yang kurang, ada yang keliru dan lain-lain. Ya, karena yang memasukkan datanya adalah dari admin mungkin cukup banyak yang dimasukkan begitu. Nah, untuk tahun ini semuanya wajib di online kan, sehingga yang dari pondok pesantren pun nanti akan kita adakan diklat atau bimtek begitu ya, bimbingan cara ngisi online di pondok pesantren itu dengan memfasilitasi anak-anak di pondok itu mungkin lab komputer di pondok, kemudian kita isi online secara bersama-sama di sana. Tapi yang ngisi tetap anaknya sendiri, sehingga datanya yang masuk ke kita semuanya sudah data-data online semua, tidak ada lagi data yang kita input secara manual di Excel dan lain sebagainya begitu. Itu yang paling membedakan itu tahun ini. Gitu, Pak. Dari beberapa hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada hal lain yang perlu Bapak sampaikan? Baik, saudara-saudara, Universitas Islam Madura ini alhamdulillah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang sukses di berbagai bidang. Harapan kami, karena kampus kami ini didirikan oleh para alim, para ulama ya. Iya. Salah satu kampus yang didirikan oleh para alim, para ulama, tentu masih banyak kampus-kampus yang lain, tapi UIM adalah salah satu kampus yang didirikan oleh para alim, para ulama. Maka untuk mendapatkan barokahnya itu monggo ya, silahkan daftar ke kami, karena banyak contoh di lapangan itu. Banyak contoh alumni kami yang sukses. Bapak pernah ngantri di beberapa bank BUMN, ternyata petugas tellernya adalah alumni UIM begitu. Bapak pernah juga di rumah sakit, ternyata petugas di sana alumni UIM. Bahkan di dinas perhubungan pun juga saya pernah komunikasi ke kantor dinas perhubungan, ternyata ketemu sama alumni UIM. Ditanya sudah lulus, ada yang lulus PNS, ada yang lulus P3K begitu. Keren. Jadi banyak sekali contoh-contoh konkret alumni UIM itu yang sukses. Bahkan ada yang jadi anggota dewan, jadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Insyaallah sudah banyak kenal begitu ya. Itu juga alumni UIM kita begitu. Nah, ini itu jelas mereka dapat barokah di sini begitu ya. Barokahnya dapat di sini, sehingga harapan kami bagi bagi siswa alumni SMA, MA, SMK, silakanlah berbondong-bondong daftar ke kami ya. Iya. Dilihat barokahnya itu, insyaallah Cak Mathurana itu berkat begitu ya, berkat rezekinya, berkat ilmunya, berkat umurnya dan lain sebagainya. Insyaallah UIM akan menjadi jalan ke arah situ. Amin. Demikian, Mbak. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, demikian bincang-bincang kali ini. Saya Ifadatul Mukaromah sebagai host pada program UIM Talk pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.